Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang activated sludge. Jadi activated sludge adalah salah satu proses pengolahan yang umum digunakan pada proses pengolahan air limbah secara aerobik. Jadi pada proses pengolahan air limbah IPAL, flowchart atau diagram alirnya biasanya pertama dari baris screen, kemudian grid removal, dan bak pengendap pertama. Ini disebut dengan primary treatment. Dari primary treatment kemudian masuk ke secondary treatment. Jadi secondary treatment itu biasanya adalah pengolahan biologis. Nah, jika kita menggunakan tangki aerasi atau activated sludge, jadi pengolahan secondary ada dua. Yang pertama itu aeration tank, dan yang kedua adalah bak pengendap 2 atau settling bak pengendap 2 atau bak sedimentasi 2. Nah, effluent dari secondary treatment itu perlu dilakukan namanya disinfeksi. Nah, dari proses aeration tank, lumpurnya diendapkan di bak pengendapan. Nah, lumpur hasil pengendapan ini karena masih mengandung mikroorganisme yang baru, dia bisa di-recycle kembali ke dalam activated sludge atau aeration tank, dan sebagian lagi dibuang. Nah, sebelum dibuang biasanya lumpur harus diolah terlebih dahulu. Jadi proses pengolahan biologi itu ada suspended grade dan attached grade. Suspended, jadi suspended growth atau proses pengolahan tersuspensi, organismenya tersuspensi di dalam bak atau unit pengolahan beserta airnya. Nah, di dalam activated sludge biasanya ada yang disebut dengan campuran cairan mixed liquid. Ini adalah kandungan bakteri dan substrat yang menjadi satu. Nah, jenis-jenis proses pengolahan air limbah dengan prinsip suspended growth adalah pertama activated sludge, kemudian ada modifikasi dari activated sludge, oxidation din, dan juga modifikasi dari activated sludge tapi mengikuti proses natural proses pengolahan air limbah, ada aerated lagoon. Di activated sludge adalah sebuah reaktor yang berisi mikroorganisme yang bertugas untuk mengolah air limbah, dan mikroorganisme itu tersuspensi dan diaerasi. Kenapa perlu diaerasi? Pada video sebelumnya saya menjelaskan bahwa mikroorganisme dapat tumbuh mengkonsumsi zat organik yang berupa BOD dengan adanya oksigen. Nah, untuk memastikan tersedia oksigen yang cukup di reaktor activated sludge, maka kita perlu menginjeksikan oksigen dengan cara mengaerasi. Nah, setelah di activated sludge, zat organik dan mikroorganisme diaerasi dan disuspensi, di mixing. Setelah bakteri itu mengkonsumsi zat organik, kemudian membentuk biomasa baru yang berupa biasanya flok-flok atau solid. Nah, pemisahan antara liquid dan solid biasanya dilakukan di sedimentasi tank. Nah, karena solid yang diendapkan itu ada yang masih aktif, sehingga kita kembalikan lagi ke dalam activated sludge untuk mempertahankan konsentrasi biomasa yang ada di tangki aerasi atau activated sludge. Jadi, proses activated sludge adalah ini ada dua bak. Yang pertama adalah tangki aerasi, dan pasti ada bak pengendapnya atau settling tank. Jadi effluent dari primary treatment dari bak pengendap 1 masuk ke aeration tank, dan kemudian di aeration tank ini
kita masukkan mikroorganisme, kemudian udara dengan C karbon, N dan P yang cukup, perbandingannya 151. Nah, bakteri ini kita mixing untuk mendapatkan kadar kesuspensi. Nah, kemudian akhirnya bakteri mengkonsumsi BOD yang berasal BOD air limbah dan membentuk mikroorganisme baru. Nah, mikroorganisme ini membentuk flok atau bioflok. Nah, padatan yang berupa bioflok kita endapkan di bak pengendap. Dalam mengendap, air yang atas adalah air efluen yang sudah bersih, kita salurkan ke bak desinfeksi. Kemudian lumpur yang kita endapkan ini kita kembalikan lagi ke dalam activated sludge, karena ini lumpur merupakan biomasa baru, sehingga kita bisa memanfaatkan kembali lumpur ini untuk mengolah zat organik yang ada di air limbah. Dan juga jumlah mikroorganisme yang ada di activated sludge kita harus pertahankan agar proses pengolahan berjalan dengan efektif. Dan sebagian lagi itu kita bisa buang. Nah, jika lumpurnya berbahaya atau tidak stabil, kita perlu melakukan pengolahan lumpur terlebih dahulu sebelum dibuang. Jadi, ciri-ciri activated sludge itu biasanya mikroorganismenya densitasnya cukup tinggi di dalam sistem, bisa 2000 sampai 4000 mg per liter. Nanti saya jelaskan di faktor kontrol operasi proses activated sludge. Kemudian harus adanya kontak yang bagus antara mikroorganisme dengan air limbah dengan cara kita memixing activated sludge. Kemudian harus ada DO, dissolved oksigen yang cukup agar mikroorganisme dapat hidup. Biasanya minimal 2 mg per liter DO harus kita jaga di dalam sistem. Kemudian karena bakteri tumbuh pada faktor lingkungan tertentu, kita harus menjaga temperatur, pH, dan nutrien harus cocok dengan lingkungan hidup bakteri. Dan tidak adanya toksik, bahan kimia toksik. Biasanya jika IPAL-nya itu industri kimia masuk, maka zat kimia masuk ke dalam IPAL. Nah, ini akan menyebabkan bakteri tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien. Parameter activated sludge yang komplit mix limit, parameternya yang penting yang kita mix adalah dia tercampur, tersara, sempurna, uniform di dalam tank, yaitu antara substrat, ml vs. ml vs ini adalah mix liquor volatile suspended solid, adalah konsentrasi bakteri. Jadi ml vs ada konsentrasi bakteri, substrat ini adalah konsentrasi BOD, COD-nya, kemudian ini konsentrasi O2. Jadi antara BOD, COD, substrat, kemudian bakteri, ml vs dan oksigen O2, kita mix secara merata sehingga di dalam reaktor itu semua konsentrasinya sama. Nah, biasanya di proses activated sludge yang complete mix ada beberapa bagian tertentu yang dia tidak karena kita sudah mixing, tapi ada beberapa bagian tertentu yang dia tidak termixing secara sempurna. Misal bagian bawah, kita menginjeksikan oksigen dari atas, tetapi oksigen tidak sampai di bagian bawah, sehingga bagian bawah pada proses pada reaktor activated sludge tidak dapat terolah dengan baik. Kemudian hambatan yang kedua adalah adanya shock loading. Jadi tiba-tiba konsentrasi BOD-nya yang masuk itu terlalu tinggi. Yang semula 100 kemudian jadi 1000. Nah, ini biasanya
Bakteri butuh adaptasi, tidak bisa beradaptasi dengan adanya shock loading yang tinggi, dan juga bakteri tidak dapat bekerja secara efektif jika ada kandungan toksik di dalam air limbah. Nah, jika proses pengolahan dengan menggunakan satu reaktor tidak dapat memenuhi baku mutu atau tidak memenuhi efluen yang kita inginkan, kita bisa menambahkan berapa seri reaktor. Jadi bisa 1, 2, dan 3. Ini secara seri. Jadi efluen dari tank 1 masuk ke efluen tank 2, efluen tank 2 masuk ke tank 3, akhirnya kemudian diendapkan di clarifier atau bak pengendap 2. Nah, selain tipe complete mix reaktor, activated sludge juga bisa menggunakan tipe plug flow reaktor. Jadi melalui lorong yang panjang dan sempit. Biasanya contohnya yaitu modifikasi activated yaitu oxidation disk. Oxidation disk itu biasanya parit oksidasi. Dia bentuknya sempit tetapi panjang. Nah, jika kita menggunakan plug flow tipe, nah karena kita tidak memixing sehingga konsentrasi antara soluble substrat dan mikroorganisme itu bervariasi antara antara sepanjang reaktor. Nah, biasanya pada influen konsentrasi substrat tinggi, tetapi pada efluen konsentrasi substratnya rendah. Ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan activated sludge, karena di activated sludge semua pada reaktor semua konsentrasinya sama, sedangkan plug flow tidak sama. Nah, kemudian ada lagi activated sludge, dia batch, tipenya batch, yaitu reaktornya batch. Contohnya adalah sequencing batch reaktor. Jadi dia tersuspensi tapi secara batch. Ini sudah saya jelaskan pada yang sebelumnya. Jadi prosesnya kita memasukkan air limbah, kemudian sampai penuh, terus kita aerasi. Nah, pada proses aerasi dia bereaksi, dimixing dan diaerasi. Kemudian setelah beberapa waktu kita endapkan. Setelah diendapkan kita mengosongkan tangki atau aerator yang efluen kita buang, kemudian lumpur kita memisahkan lumpur dan efluennya. Nah, jenis activated sludge yang sering umum digunakan ini berdasarkan parameter kontrol proses activated sludge, proses lumpur aktif. Jadi ada 3, yaitu high rate, konvensional, dan extended aeration. Jadi saya menjelaskan yang konvensional dulu karena ini yang paling banyak umum digunakan. Jadi activated sludge konvensional itu dioperasikan dengan jumlah food atau substrate atau BOD yang sangat terbatas, sehingga mikroorganisme ini akan berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Jadi BOD-nya biasanya dibuat terbatas, tidak yang terlalu tinggi. Nah, F/M ratio ya normal yang umum digunakan adalah 0,2 sampai 0,4. Jadi F/M ratio ini adalah rasio antara food per mikroorganisme. Food adalah konsentrasi berapa massa BOD yang ada di reaktor per massa organisme sebagai ml/VSS yang ada di reaktor. Kemudian pada proses konvensional biasanya SRT, sludge age atau umur lumpur itu 3,5 sampai 10 hari. Jadi umur lumpur adalah batas waktu
berapa lama lumpur atau mikroorganisme ada di sistem airnya sebelum dibuang. Jadi karena kita mengembalikan ini sangat dipengaruhi oleh berapa rasio return activated sludge yang kita kembalikan ke dalam activated sludge. Nah, kalau konvensional itu biasanya 3,5 sampai 10 hari. Nah, karena kita memasukkan jumlah makanan yang terbatas, biasanya mikroorganisme itu tumbuhnya secara lambat karena makanannya terbatas. Kemudian hydraulic retention time, ini berapa lama cairan ada di reaktor. Jadi SRT adalah berapa lama mikroorganisme di dalam reaktor, sedangkan HRT atau biasanya bilang waktu detensi itu berapa lama cairan air di dalam reaktor. Nah, karena biasanya konvensional itu kualitasnya bagus karena hampir semua makanan yang kita sediakan itu dimakan oleh mikroorganisme. Karena mikroorganisme mempunyai cukup waktu yang lama untuk kita menyediakan cukup waktu yang lama mikroorganisme sehingga efluen kualitasnya lebih bagus. Nah, kemudian adversary yang konvensional itu dimodifikasi menjadi high rate dan juga extended aeration. High rate, jika konvensional kita memasukkan food atau makanan yang terbatas, di high rate kita dioperasikan dengan jumlah makanan yang melebihi dari jumlah mikroorganisme, sehingga F/M ratio-nya itu besar, bisa mencapai 1,5. Nah, karena kita menyediakan makanan yang banyak, sehingga mikroorganisme itu dia tumbuh dengan cepat. Karena makanan banyak, mikroorganisme tumbuh dengan cepat. Nah, biasanya dioperasikan dengan umur lumpur yang hanya 0,5 sampai 5 hari, jadi tidak lama. Jadi di sistem mikroorganisme itu paling lama 5 hari ada di sistem. Hydraulic retention time-nya juga biasanya lebih cepat dibandingkan yang konvensional. Nah, biasanya karena mikroorganisme makan dengan cepat dan rate pertumbuhan mikroorganisme cepat, biasanya efluennya itu tidak lebih bagus jika dibandingkan dengan konvensional. Jadi high rate ini biasanya untuk pre-treatment, karena setelah high rate aeration biasanya kita memerlukan proses lanjutan karena efluen dari proses pengolahan high rate aeration masih tinggi. Dan modifikasi yang ketiga yaitu kedua adalah extended. Nah, jika extended itu biasanya F/M ratio-nya itu sangat kecil, sehingga jumlah food atau makanan yang kita masukkan ke dalam proses aerasi itu sangat sedikit, tidak cukup untuk mensupport pertumbuhan mikroorganisme. Nah, biasanya extended aeration ini umur lumpurnya dia lebih lama, bisa sampai 30 hari. Nah, pertumbuhan mikroorganismenya sedikit dan juga HRT-nya bisa sampai 18 sampai 24 jam. Nah, biasanya extended aeration ini kita karena umur lumpurnya lama, jadi mikroorganisme bisa bertahan di sistem bisa mencapai 20-30 hari. Waktu ini bisa digunakan cocok untuk mengolah kandungan air limbah yang N-nya tinggi. Karena N tinggi, bakteri mempunyai cukup waktu untuk mengolah amonia atau N yang di dalam yang ada di air limbah.